Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 5C, teman-teman ya. Bu Pena 5C tema 7. Kemarin terakhir kita bahas halaman 104 ya. Sekarang saya mau lanjutkan halaman 108. Ini latihan soal subtema 1. Oke, langsung aja kita mulai ya dari muatan IPA. Nomor 1, berikut yang bukan ciri-ciri benda gas adalah, nah kita lihat yang A, menekan ke segala arah, iya, ini ciri benda gas. Mengikuti bentuk wadah, iya. Jarak antar partikel sangat jauh juga, iya, ciri benda gas. Jadi yang bukan adalah memiliki bentuk dan volume tetap. Ini adalah ciri dari benda padat. Lalu nomor 2, bensin yang dibiarkan dalam wadah terbuka lama-kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut menunjukkan proses, nah bensin ini cair teman-teman ya, lalu lama-lama habis menjadi gas. Itu namanya dari cair ke gas itu menguap ya. Lalu nomor 3, kamper yang kita letakkan di kamar mandi lama-kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut merupakan contoh perubahan wujud benda yang disebut, nah kamper ini benda padat, lama-kelamaan dia habis menguap menjadi gas ya, itu disebut menyublim. Lalu nomor 4, saat air membeku menjadi es, maka terjadi perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Ini jelas ya teman-teman ya. Air menjadi es, itu cair menjadi padat. Lalu nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar atap rumah yang tertutup salju ya. Pertanyaannya, apa proses perubahan wujud benda yang terjadi pada kristal es tersebut? Nah, proses perubahannya adalah mengkristal. Perubahan dari gas menjadi padat. Lalu pertanyaan B, apa yang menyebabkan perubahan wujud kristal es? Yang menyebabkan adalah penurunan suhu atau pelepasan panas. Lalu pertanyaan C, apakah kristal es dapat berubah menjadi wujud benda lain? Jelaskan. Jawabnya, bisa. Kristal es dapat mencair jika mengalami kenaikan suhu ya. Kita lanjut muatan bahasa Indonesia. Kita baca dulu ya teksnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan sebuah organisasi pemuda di Jakarta. Organisasi tersebut bernama Budi Utomo. Ide untuk mendirikan organisasi tersebut digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Organisasi Budi Utomo diketuai secara langsung oleh Sutomo. Melalui Budi Utomo, Sutomo mengumpulkan para pemuda Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu untuk memajukan bangsa Indonesia. Mereka pun bersama-sama berdiskusi dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan merdeka. Lalu pertanyaannya nomor 1, informasi sejarah yang disampaikan pada paragraf pertama adalah, nah pada paragraf pertama yang disampaikan adalah asal-usul pendiri Budi Utomo ya. Lalu nomor 2, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks tersebut adalah, kalimat tanya yang sesuai adalah bagaimana cara Sutomo mengumpulkan para pemuda Indonesia ya. Jawabnya melalui organisasi Budi Utomo. Lalu nomor 3, perhatikan informasi berikut. Pada tanggal 20 Mei 1908 didirikanlah sebuah organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo di Jakarta. Kata tanya yang tepat untuk informasi di atas adalah kapan ya, karena di sini ada keterangan waktunya pada tanggal 20 Mei 1908. Lalu bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Kita baca ya. Kultur stelsel merupakan salah satu program bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Nama program tersebut diambil dari bahasa Belanda yang dikenal dengan sebutan tanam paksa. Program ini dicetuskan oleh seorang gubernur jenderal Hindia Belanda bernama Johannes van den Bos. Program tanam paksa mulai diberlakukan oleh Belanda pada tahun 1830. Puncak perkembangan program ini terjadi pada tahun 1850. Pada saat itu hasil tanam paksa tersebut mencapai jumlah tertinggi. Hal itu pun membuat pemerintah Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Di sisi lain, program tanam paksa justru merugikan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ditekan dan dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah. Akibatnya kondisi rakyat Indonesia pun sangat memprihatinkan, dari terserang penyakit, kelaparan, bahkan
kematian. Pertanyaannya nomor 4 ya, kerjakan soal berikut. A. Informasi penting apa yang disampaikan pada paragraf pertama? Jadi informasi penting yang disampaikan pada paragraf pertama adalah program kultur stem cell ya, tentang program kultur stem cell. Lalu yang B, apa ide pokok dari paragraf kedua? Ide pokoknya adalah program tanam paksa mulai diberlakukan Belanda pada tahun 1830. Kelihatan teman-teman ya tulisannya ya. Mohon maklum kalau nggak begitu kelihatan karena tempatnya sempit ya. Lalu yang C, apa kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf ketiga? Nah, kalimat tanya yang sesuai ini adalah mengapa program tanam paksa merugikan rakyat? Lalu nomor 5, tuliskan kembali isi teks tersebut ke dalam satu paragraf menggunakan bahasamu sendiri. Nah, teman-teman bebas mau menuliskan sesuai ide sendiri ya. Di sini saya bantu berikan contoh yang saya buat. Kultur stem cell merupakan salah satu program bangsa Belanda saat menjajah Indonesia yang disebut juga dengan tanam paksa. Program tersebut dicetuskan oleh seorang gubernur jenderal Hindia Belanda, Johannes van den Bosch. Tanam paksa mulai diberlakukan pada tahun 1830. Puncak perkembangan tanam paksa terjadi pada tahun 1850. Pada saat itu, hasil tanam paksa mencapai jumlah tertinggi yang membuat keuntungan sangat besar bagi Belanda. Namun, program tanam paksa merugikan rakyat Indonesia karena ditekan dan dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah. Akibatnya, kondisi rakyat Indonesia sangat memprihatinkan, mulai dari terserang penyakit, kelaparan, dan kematian. Oke, kita lanjutkan ke muatan SBDP ya. Pertanyaan nomor 1. Berikut yang bukan merupakan ciri tangga nada diatonis minor. Ya, kita lihat yang A diawali dan diakhiri dengan tangga nada La sama dengan A. Ini termasuk ya. Lalu memiliki jarak nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ini juga termasuk. Lalu penuh semangat. Nah, ini yang enggak ya. Yang penuh semangat itu ciri tangga nada diatonis mayor. Berarti jawabnya yang C. Lalu nomor 2, jarak susunan tangga nada diatonis mayor adalah, nah yang benar adalah yang C ya, diatonis mayor. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nomor 3, lagu Kicir-Kicir merupakan lagu yang bertangga nada diatonis mayor ya. Kicir-Kicir itu ceria lagunya. Jadi tangga nada diatonis mayor. Lalu nomor 4, tuliskan 2 lagu daerah yang menggunakan tangga nada minor. Tangga nada minor nih yang agak kalem ya, sedih-sedih gitu. Nah, contohnya adalah Bubui Bulan dan Es Lilin. Lalu nomor 5, jelaskan perbedaan lagu bertangga nada mayor dan minor. Nah, kalau diatonis mayor jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lalu Do sama dengan C. Kalau diatonis minor jaraknya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Dan Do sama dengan A ya. Kita lanjut ke muatan PPKN nomor 1. Sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia adalah, yang benar adalah C ya, saling menghargai perbedaan dalam keberagaman. Lalu nomor 2, Lani berasal dari suku Jawa. Saat ada pagelaran budaya di sekolah, Lani dan teman-teman diminta untuk menampilkan tarian pendet dari Bali. Sikap Lani yang sesuai dengan upaya melestarikan budaya nasional adalah, harusnya Lani bersedia menampilkan tari pendet ya. Lalu nomor 3, peristiwa sejarah yang berhasil menyatukan pemuda Indonesia dari suku dan budaya yang berbeda adalah Sumpah Pemuda ya teman-teman. Jadi sebelum Sumpah Pemuda itu perjuangan rakyat Indonesia itu masih bersifat kedaerahan. Nah, semenjak Sumpah Pemuda itu mulai rakyat Indonesia bersatu ya. Lalu nomor 4, jelaskan faktor yang menjadi penyebab keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Oke. Faktor yang pertama itu adalah letak geografis Indonesia ya. Lalu yang kedua, faktor sejarah Indonesia. Lalu yang ketiga adalah keberagaman kenampakan alam di Indonesia ya. Lalu nomor 5, tuliskan masing-masing 3 suku yang berasal dari tiap pulau besar di Indonesia. Kalau dari Pulau Jawa, itu suku Betawi, suku Sunda, dan suku Jawa. Kalau dari Sumatera, suku Minang, suku Melayu, dan suku
Gayo. Sedangkan dari Papua, suku Asmat, suku Dani, dan suku Bintuni. Oh ya, dua lagi yang belum saya tuliskan ya. Kalau dari Pulau Kalimantan itu ada suku Dayak, suku Kutai, dan suku Banjar. Dan dari Pulau Sulawesi ada suku Makassar, suku Bugis, dan suku Mandar. Oke. Next, muatan IPS yang terakhir, potensi Indonesia yang menarik bangsa asing untuk singgah kemudian menjajah adalah rempah-rempah ya. Itu yang dicari bangsa asing zaman itu. Nomor 2, organisasi yang menandai kebangkitan nasional Indonesia adalah mohon maaf untuk nomor 2 ini ada kesalahan ya. Organisasi yang menandai kebangkitan nasional Indonesia adalah D. Budi Utomo, teman-teman ya. Tadi saya salah silang yang C, yang benar adalah D. Budi Utomo. Lalu nomor 3, perjuangan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Ternate pada tahun 1533 dilakukan untuk mengusir bangsa Portugis ya. Waktu itu tahun 1533 itu mengusir Portugis dari Maluku. Lalu nomor 4, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebangkitan pergerakan nasional Indonesia? Jadi faktor internalnya adalah penderitaan rakyat akibat penjajah, lalu lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, lalu sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Itu faktor internalnya. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, dan kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Oke, udah selesai teman-teman ya pembahasan kita. Latihan soal subtema 1, tema 7. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.